Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Nah, Anda sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang pengukuran. Kemudian istilah di dalam pengukuran ada besaran dan satuan. Nah, pada kali ini kita akan lebih bahas secara mendalam, yaitu tentang besaran dan satuan. Oke anak-anak semua, kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Oke, kita ulangi pembelajaran kemarin ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Kemudian besaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, terus besaran pokok itu apa aja sih? Nah, besaran pokok dan satuannya. Nah, besaran pokok itu ada 7 ya. Ada panjang yang satuannya meter. Kemudian massa yang satuannya kilogram, waktu yang satuannya sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, ini satuan baku ya. Satuan baku ada meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan kandela. Nah, untuk menghafal nama-nama besaran pokok ini ada yang namanya jembatan keledai untuk bisa menghafalnya, yaitu seperti ini ya. SMP jiwaku. Nah, SMP jiwaku. S-nya itu suhu, M-nya massa, P-nya panjang, C-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, Q-nya adalah kuat arus ya. SMP jiwaku itu untuk sebagai jembatan keledai untuk menghafal besaran pokok. Nah, ini tadi apa? Besaran pokok itu besaran yang satuannya itu sudah ditentukan ya. Kemudian besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Contohnya itu ada yang pertama, ada luas ya. Luas itu diturun nih, luas lambangnya itu A gitu ya, A besar. Dan rumusnya itu panjang kali lebar. Nah, panjang itu satuan pokok, lebar itu juga satuan pokok, lebar itu juga panjang ya. Nah, jadi luas ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Kemudian satuannya M kuadrat. Yang kedua adalah volume. Lambang besarannya V besar. Rumusnya ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini panjang semua ya. Lebar itu juga termasuk panjang, tinggi juga panjang. Maka volume ini besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Satuannya M pangkat 3 ya. Kemudian massa jenis. Lambang besaran turunannya ini rho ya. Rho. Kemudian rumusnya massa per volume. Nah, di sini ada massa, volume tadi di atasnya itu besaran panjang. Jadi massa jenis itu besaran turunannya diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang ya. Satuannya seperti ini. Kecepatan nih, kecepatan. Lambang besarannya itu V ya, V kecil nih. Rumusnya itu perpindahan dibagi waktu. Nah, di sini ada besaran waktu. Perpindahan itu panjang ya, jarak itu berarti panjang. Maka kecepatan ini besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa waktu ya. Besaran panjang dan waktu. Satuannya meter per sekon. Kemudian yang kelima ada percepatan. Lambang besaran turunannya itu A kecil. Nah, rumusnya itu kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan tadi adalah besaran turunan dari panjang dan waktu. Maka percepatan pun sama. Dia besaran turunan dari besaran waktu dan panjang ya. Kemudian yang keenam gaya. Lambangnya F besar.
Rumusnya itu massa dikali percepatan. Nah, untuk kemudian kita lihat satuannya. Satuannya itu Newton ya. Ada kilo, ada meter, ada sekon. Berarti gaya ini itu besaran turunan yang diturunkan dari besaran massa ya. Ada kilo, besaran panjang, ada meter, dan besaran waktu ada sekon di sini ya. Kemudian yang ketujuh itu usaha dan energi. Lambang besaran turunannya itu W besar. Rumusnya gaya dikali perpindahan. Coba kita lihat satuannya. Satuannya itu Joule ya. Di besaran usaha dan energi itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari apa aja yo. Ini ya, ada kilo berarti besaran massa, ada meter berarti besaran panjang, dan ada sekon berarti besaran waktu ya. Dan seterusnya ya. Ada tekanan, rumusnya Pascal, satuannya Pascal. Ada daya, satuannya watt. Ada momentum, satuannya ini kilometer per sekon. Nah, kita bisa melihat besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok, bisa dilihat dari satuannya. Ini ya. Nah, ini contoh-contoh besaran turunan ya. Kita lanjut. Alat pengukur besaran pokok panjang. Nah, ini contoh alat pengukur besaran panjang. Ada meteran ya, ada meteran kelos ya. Ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Ini sama-sama untuk mengukur panjang, tapi ketelitiannya itu berbeda. Oke. Nah, alat pengukuran besaran massa nih, ada neraca 2 lengan yang seperti ini. Neraca 3 lengan, neraca 4 lengan, neraca digital, neraca pegas, neraca Ohaus seperti ini, neraca Ohaus. Ini sama-sama untuk mengukur massa ya. Nah, mungkin zaman sekarang yang sering digunakan itu neraca digital gitu ya, karena simple, mudah, cepat ya. Selanjutnya alat pengukur besaran pokok waktu, ada arloji ya, ada jam pasir. Nah, bisa juga untuk mengukur waktu ya. Ada jam matahari, ada stopwatch analog, ada stopwatch digital. Alat pengukuran besaran pokok watt arus, ada amperemeter analog, voltmeter analog, galvanometer analog, ada multimeter analog, ada skema internal alat ukur listrik ya, ada multimeter digital. Nah, ini alat-alat untuk mengukur besaran pokok watt arus ya. Nih, nah biasanya yang sering kita gunakan dalam praktikum nanti di SMP itu ada multimeter analog dan multimeter digital. Kemudian alat pengukuran besaran pokok suhu. Nah, alat pengukur suhu itu apa namanya? Termometer. Nah, ini macam-macam termometer nih. Ada banyak sekali ya. Yang ini namanya termogan ya. Ya, ini semua itu untuk mengukur suhu. Untuk mengukur suhu ya. Termogan ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan tanpa menyentuh badan kita ya. Jadi dia menggunakan sinar inframerah ya. Jadi tanpa menyentuh badan kita, tapi bisa mengetahui berapa suhu badan kita. Ini termogan ya. Yang lain sama, ini juga untuk mengukur suhu badan. Ini untuk mengukur suhu badan juga. Mengukur suhu badan, mengukur suhu badan, mengukur suhu badan, mengukur suhu badan. Nah, ini untuk mengukur suhu ruangan ini. Mengukur suhu ruangan. Ini juga untuk mengukur suhu ruangan. Nah, alat pengukur besaran pokok intensitas cahaya itu seperti ini. Ini namanya luxmeter ya. Namanya luxmeter. Ini untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, kemudian di dalam pengukuran ada hal yang sangat penting. Yang pertama itu kita bisa melakukan pengukuran. Yang kedua adalah kita jujur dalam melakukan pengukuran.
Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ya, ayat 1 sampai dengan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, kalau Ananda misalkan besok ya menjadi pedagang yang harus menimbang gitu ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang celaka ya. Kalau menimbang untuk orang lain, kita menguranginya. Artinya kita tidak jujur ya. Kalau tidak jujur akan mendapatkan dosa dan kita akan celaka. Dan dijelaskan juga di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, jadi kita harus adil dalam melakukan pengukuran dan jangan sampai kita mengurangi mengurangi atau berbuat curang ya. Maka yang terpenting dari pengukuran tadi apa? Yang pertama, kita bisa melakukan pengukuran dengan benar. Yang kedua, kita bisa adil dan jujur dalam melakukan pengukuran. Itulah yang penting ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.